anak-anak? Selamat sore, Pak. Oh, proses selamat sore. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini, anak-anak? Baik. Biar sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ada yang bapak minta satu orang bisa silakan. Terima. Ya, anak. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa ya? Meli. Kenapa Meli? Sakit, Pak. Sakit apa dia? Gak tahu ya? Sakit hati. Kita doain aja semoga dia cepat sembuh ya. Kalau begitu anak-anak masih semangat hari ini? Masih. Biar makin semangat, bapak mau tepuk ice breaking dulu ya anak-anak. Jadi ikutin bapak kalau bapak bilang tepuk satu, gitu. Coba ikutin tepuk satu, tepuk dua, gitu ya. Oh Tepuk iya. tiga, kiri tengah, lalu tepuk empat, kiri. Oke, udah bisa? Bisa. Oke, coba kita coba. Tepuk satu dua, tepuk dua tiga, tepuk satu empat. Oke, terima kasih anak-anak atas semuanya. Kita mulai dulu ya, anak-anak. Kalian tahu nggak? Siapa kalian semua pasti punya handphone ya? Punya handphone? Punya, Pak. Punya handphone. Di sini bapak mau tunjukkan nih. Yang pasti kalian tahu semua. Ada aplikasi Shopee. Anak-anak bisa jelaskan apa aja yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Apa yang kamu lihat? Satu-satu. Coba siapa? Oke, dari Vero diskon. Lalu yang lainnya ada lagi yang beberapa pendapat. Ada apa di dalam ini? Shipping. Oke, anak-anak, jadi di sini ada sebuah iklan event Shopee, di mana ada sebuah event dari Shopee 99. Kalian pasti tahu kan 99 itu artinya apa? Tanggal 9 bulan 9, di mana ada diskon dari sebesar. Oke, kita lanjutkan. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu contohnya dari diskon. Ada sebuah potongan harga. Ini yang tadi ya, handphone dari harga potongannya dari 20 juta jadi 19 juta. Contohnya seperti itu. Anak-anak, di sini ada yang main Mobile Legends? Ada. Ada. Nah, pasti kalian tahu kan di Mobile Legends ada sebuah event diskon juga. Iya. Nah, ada apa ini coba? Fer. Ada pembelian diskon hero ya. Jadi ada potongan harga dari event Diamond Kuning. Mungkin teman-teman ada yang sudah beli juga di situ ya, seperti bapak. Lanjutkan ke dalam materi kita pada hari ini. Maka dari itu semua itu adalah sebuah potongan dagang. Tidak hanya dagang, itu adalah sebuah potongan yang kita jumpai setiap hari ya. Kita mulai dari potongan dagang. Anak-anak, di sini adalah alur pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita mengetahui dulu apa sih tujuan kita belajar potongan dagang, lalu kita mempelajari lebih dalam apa itu potongan dagang. Di terakhir kita akan melakukan evaluasi. Nah, tujuan kita pada hari ini bahwa siswa-siswa anak-anak bisa menganalisis potongan atau diskon dalam perusahaan dagang. Selain itu, anak-anak juga memahami konsep serta pencatatan transaksi potongan dalam catatan akuntansi. Masuk ke dalam materi. Dalam potongan dagang ini kita akan mempelajari 3 bagian. Kita mulai dari pengertiannya. Oke anak-anak, apa itu potongan menurut kalian?
secara asuransi. Ada yang ingin berpendapat? Diskon. Mungkin lebih bisa dalam satu kalimat. Oke, terima kasih. Baik. Jadi anak-anak, apa itu? Nah, jadi secara seperti yang disebutkan oleh suster dan juga parent itu benar, potongan adalah sebuah pengurangan dari harga jual atau harga beli yang diberikan dalam transaksi penjualan atau pembelian barang. Biasanya diberikan untuk merangsang pembelian atau sebagai insentif kepada pembeli supaya lebih sering membeli untuk mempengaruhi perhitungan laba dan rugi perusahaan. Jadi kata kuncinya anak-anak bisa secara gampangnya adalah adanya sebuah potongan pengurangan harga dari sebuah penjualan dan pembelian, bisa secara tunai maupun kredit. Kita masuk ke jenis-jenis potongan harga. Anak-anak coba Bapak minta satu orang menyebutkan membacakannya. Nanti gantian yang 3. Sekarang siapa? Sekarang boleh. Potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai insentif untuk pembayaran segera atau dalam waktu tertentu. Kita lanjutkan. Potongan penjualan, ada yang mau membacakan? Ya, silakan Adinda. Potongan penjualan, potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk mendorong pembayaran lebih cepat. Yang terakhir, potongan retur. Siapa? Vero, boleh? Potongan retur yaitu potongan yang diberikan pada saat pembeli mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan harusnya. Oke anak-anak, dari 3 jenis ini apakah kalian lebih jelas atau masih kurang jelas? Masih kurang jelas. Oke, nggak apa-apa. Kita lebih jelas lagi pakai contoh ya anak-anak. Oke, jadi tadi ada pembelian, penjualan sama retur. Nah, kalau ada satu kasus begini, perusahaan random menjual barang dagangnya pada tanggal 1 Mei sebanyak 10 buah ban mobil dengan harga 1 juta per bulan. Dengan termin 2/10 N/30. Ada 2 ban cacat dan dikembalikan ke perusahaan pada tanggal 4 Mei. Perusahaan pelunasan piutang dagang diterima tanggal 10 Mei. Kira-kira ini jenis potongan apa ini? Anak-anak, ada yang mau berpendapat? Ada lagi mungkin? Ya, siapa itu yang lagi main HP? Ini potongan apa ya? Bintang. Ini kan ada sebuah potongan dilihat dari sebuah ada syaratnya ini. Nah, kira-kira ini adalah sebuah potongan apa dari 3 jenis tadi? Mungkin kamu tahu? Potongan penjualan. Oke, baik. Anak-anak, biar lebih jelas lagi, Bapak kasih garis di sini. Anda dikembalikan ke perusahaan. Berarti sebuah potongan apa? Retur ya. Karena ada pengembalian. Gitu. Nah, kalau ini gimana? PT Sinar membeli barang dagangan dari PT Perang senilai 4.000 secara kredit dengan cara potongan 2/10 N/30 pada tanggal 2 Mei. Ini jenis potongan apa? Ya, pembelian. Terima kasih. Ada lagi? Pembelian. Ya, anak sekitar. Di sini ada tandanya ya, membeli barang. Berarti potongan pembelian. Yang terakhir, ini contoh apa? Diterima pelunasan piutang. Diterima pelunasan piutang dari PT Ungu 5.000 atas penjualan kepada Ungu 20 Desember dengan cara potongan 4/20 N/30. Berarti retur apa? Kok bisa? Dari mana? Oh iya. Baik, terima kasih. Betul ya anak-anak. Ini adalah sebuah pelunasan. Berarti dari penjualan ya. Oke anak-anak.
Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih di dalam potongan juga. Jadi anak-anak, syarat potongan di dalam sebuah diskon itu ada dua, yang tadi 2/10 N/30. Nah, di situ ada dua tuh, koma kan, 2/10 N/30. Diskon itu di bagian yang 2/10. Kalau yang 30 itu adalah berakhir. Bisa lebih jelas dari kalimat ini. Diskon diberikan jika pembeli membayar dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal faktur, dan berakhir jangka waktu untuk membayar utang dalam total yang harus dibayarkan, yang harus dilakukan. Oke, anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Yang diskon yang mana? Yang berakhir yang mana? Sudah paham? Paham. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, di dalam potongan kita bisa menghitung berapa besar potongan dari sebuah diskon yang diberikan lewat tadi syarat yang kita sudah paham semua. Ada syarat diskon dan berakhirnya. Nah, rumusnya anak-anak di sini untuk menghitung berapa potongannya dicari dengan berapa diskonnya dikali harga awal mendapat sebuah potongan. Jika pada tanggal 2 Mei PT Sinar membeli barang dagang dari PT Trans senilai 4.000 secara kredit dengan syarat potongan 2/10 N/30. Apabila pembayaran pada 5 Mei dihitung nilai potongan pembelian dan nilai yang dibayarkan PT Sinar. Nah, berapa potongan anak-anak yang diberikan oleh PT Sinar? 2% dari 4 juta. berarti yang harus dibayarkan caranya diskon dikali 4 juta. Berarti 4 juta dikali 2% kan? Jawabannya adalah 80.000. Nah, betul ya tadi. Terima kasih. Nah, 80.000-nya ini merupakan sebuah potongan. Jadi yang perlu dibayarkan PT Sinar enggak 80 ya. Yang perlu dibayarkan PT Sinar itu 4 juta dikurangi dengan 80. Jadi yang dibayarkan adalah 3.900.000. Coba soal berikutnya. Pada 2 Januari membeli barang 4 juta dengan potongan 4/10 N/30. Tapi 3 Februari dibayarkan utang dagang atas pembelian tanggal 2. Dari tadi contoh syarat, penjelasan syarat dan diskon, kira-kira dapat gak ya diskonnya? Enggak, kenapa Fer? Karena di luar dari 10 hari. Oh, ya betul sih. Di luar dari 10 hari, berarti kan nggak dapat diskon ya? Iya. Terima kasih Feren. Jadi yang di potongannya berapa? Nggak ada, 0 ya berarti. Iya. Berarti yang perlu dibayarkan tetap 4 juta. Oke, betul ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari itu semua, Bapak ingin memberikan contoh kasus nih. Tolong Bapak minta kalian berkumpul dalam kelompok yang beranggotakan 4-3, lalu mengerjakannya di kertas yang Bapak sudah siapkan. Nanti anak-anak bisa bagi ya, ada 8 isian. Setiap kelompok yang maju nanti
poin ya. Teman juga bisa diperhatikan juga rumus yang tadi ya. Dikasih ke sudah menjawab nomor 1? Boleh, silakan. Yang mau maju nomor 1 siapa? Vero. Terima kasih, Karen. Yang nomor 3 ada yang sudah? Kenapa? Yang nomor 3 ada yang sudah? Nomor 3 sudah paham belum nih? Oh, belum ada. Boleh. Kelompok 2. Kelompok dari sini nomor 5 bisa 4 dan 5. Yang mana yang belum bisa? Iya.
Gimana nomor 6? Ada yang mau sekalian? Yang sudah? Nanti kalau nggak bisa, tetap Bapak bantu di sini. Ada yang mau maju? Oke, sambil menunggu, kita cek ya. Nomor 1, 2 juta dikali 2% karena mendapat potongan. Betul ya? Nomor 2, 22,5% dapat dari 75.000 dibagi dengan 3 juta. Betul juga. Nomor 3, 4 juta dikali 1%. Betul ya? Nomor 4, oh ini nomor 5 ya Pak ya? Nomor 5. Betul juga nomor 5. Yang nomor 6 mungkin Bapak jelaskan saja. Jadi begini anak-anak. Ada di tabel menunjukkan syarat potongan. Lalu ada tanggal transaksi, tanggal akhir masa potongan, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan besarnya potongan. Di situ kan masih ada tempat kosong di bagian tanggal akhir masa potongan. Bisa dilihat kan di teman-teman 2/10 N/30. Nah, tanggal akhir masa potongan kita lihat di bagian yang sini, karena bagian sini bagian diskon, di sini bagian berakhir. Tanggal akhir masa potongan berarti dimulai tanggal 2, berakhir tanggal 2 ditambah 10 dengan tanggal 12 Oktober. Oke, anak-anak sudah mengerti? Sudah. Kalau tanggal akhirnya berarti 30 hari. Sedangkan dimulai tanggal 2, berarti 2 ditambah 30, 32 kan? Nah itu kan nggak ada kan tanggal 32. Berarti harusnya berapa? 1 September. Oh bisa? Karena 10 dikurangi dengan 2. 30 dikurangi dengan 2. Oktober itu kan berakhir Oktober berakhirnya. tanggal 31. Oktober berakhir tanggal 31. 31 dikurangi 31 dengan dikurangi dengan 2. 2. Itu 29. Sedangkan pelunasan itu harus 30 hari. Pelunasannya harus 30 hari. Harus 30 hari kan? Berarti kurang berapa? 1 hari. Kurang 1 hari. Masuk ke September. Jadi masuk ke September. Desember. September ya? September tanggal 1. Kan kurang 1 hari ya. Dari tanggal 31. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau begitu Bapak minta nanti nomor 6, 7, 8 bisa dilanjutkan di rumah. Nanti bisa ditanyakan jika masih bingung lewat grup kelas kita. Baik, Pak. Oke anak-anak, dari sesi terakhir ini Bapak minta kalian membuka link berikut ini supaya kita bisa memahami lebih jelas lagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk di scan. Bisa? Bisa? Sudah difoto, dikirimnya di kelas. Kirim. Sudah bisa mulai belum ya? Belum bisa ya?
Sudah bisa belum di HP kalian? Bisa banget. Bisa atau belum? Ini apa ini? Right, that's good. Bisa? Udah masuk? Sudah masuk ya? Udah mulai? Soalnya ada di handphone kalian masing-masing. Kita lihat detailsnya. Ada yang sudah nomor 2, ada yang baru nomor 2 juga. Ini ada yang belum ngerjain nih. Ngerjain ya anak-anak. Ya. Dibaca baik-baik pertanyaannya. Sudah? Nomor berapa? Ada 5 soal ya anak-anak. Tinggal 2 siswa lagi yang belum. 1 lagi. Ayo, siapa ini yang terakhir? Oke. Dari semuanya sudah bagus, 80% sudah benar. Ada yang masih kurang paham, nanti bisa belajar dari temannya. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Sudah baik, bisa mengerti, bisa memahami. Teman-teman, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, di mana kita belajar tentang potongan dagang yang merupakan sebuah pengurangan harga pada kondisi tertentu sesuai dengan jenis potongan yang berlaku. Dalam menghitung potongan, perlu memperhatikan rumus serta syarat yang diantaranya tadi ada di tabel ya. Ada nilai transaksi, ada syarat potongan, tanggal pembelian, tanggal pelunasan, dan besarnya potongan. Dengan memahami potongan yang itu, siswa itu bisa memahami konsep diskon di dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memanfaatkan penerapannya. Penerapan ini akhirnya mampu menggolongkan dan mencatat jumlah dan akun yang tepat pada kasus potongan, diskon, dan transaksi keuangan. Jadi nanti anak-anak saat belajar potongan akuntansinya lebih bisa mengisi dengan benar berapa jumlahnya. Oke anak-anak, bunga selasi, bunga mozaik. Terima kasih orang baik kalian semua. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua juga bisa memahaminya ya semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita berakhiri, kita ambil sikap berdoa. Bapak pimpin secara Katolik yang lain bisa menyampaikan. Dan memberkati Tuhan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua yang bisa hadir dalam pada hari ini, sehingga kami bisa memahami dan belajar bersama mengenai potongan harga, potongan dagang di dalam perusahaan dagang. Bantulah kami sehingga kami bisa mempelajarinya lagi di rumah, sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin.